saudara, jumpa lagi bersama saya di Talk Tari Mauludea di dalam program acara Ketapang TV Jurnal, edisi Senin 22 Maret 2021. Berbagai informasi menarik seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Sebanyak 128 pengunjung kafe di Kabupaten Ketapang diswab massal pada Sabtu malam. Tak pandang bulu, pelajar, PNS, TNI, Polri pun juga diswab jika kedapatan menongkrong di kafe yang tidak menerapkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Swab massal ini dilakukan oleh Satuan Satgas COVID-19 yang terdiri dari gabungan TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan BNPB. Operasi sidak swab di tempat ini dilakukan di 3 titik kafe atau warkop di Jalan DI Panjaitan, Kabupaten Ketapang. Satgas COVID-19 telah menyiapkan 1.000 alat swab guna menjaring masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Hasil swab ini akan dikirim ke Pontianak untuk ditindaklanjuti. Jika ada pengunjung yang teridentifikasi positif, maka akan dipanggil pihak Satgas COVID-19 dan diedukasi untuk langkah selanjutnya melakukan karantina. Apalagi sekarang ini kan kita melihat ada peningkatan kasus COVID. Jadi tujuan kita untuk menertibkan masyarakat agar lebih prokes. Walaupun mereka berada di mana, baik itu di warung-warung kopi ataupun di kafe, mereka tetap harus prokes. Jadi ini juga mengingatkan kepada pihak kafe agar mereka juga membatasi jumlah pengunjung yang datang ke kafenya. Tentu bahayanya sebenarnya sudah sering kita dengar ya, kita baca juga, kita mendengar dari media bahwa ini akan meningkatkan kasus COVID, tidak menutup kejadian ya. Bisa-bisa masyarakat kita ini banyak yang terinfeksi oleh terpapar COVID, dan kasihannya itu kepada orang-orang tua atau keluarga-keluarga kita yang mengalami penyakit-penyakit komorbid. Ini sangat membahayakan bagi mereka. Berarti potensinya cukup besar ya di saat kita berada di tempat ya, potensinya sangat cukup besar karena kita tahu bahwa penularan COVID itu kan melalui dari droplet, dari udara, dari nafas. Jadi kalau sampai tidak prokes itu bisa sangat memudahkan untuk penularan atau terpapar COVID. Rencana kita ini hasil swab ini paling lambat Senin itu sudah kita kirim ke provinsi. Nah, kita mengharapkan nanti dari provinsi untuk segera dalam minggu itu juga dapat diberikan hasilnya seperti apa, nanti akan kita sampaikan kepada yang berkewenangan supaya ini dapat ditindaklanjutin. Oke, jika salah satu pengunjung ada yang positif, seperti apa langkah ke depan, dok? Kita kan sudah mendapatkan data identitas ya. Jadi nanti untuk semua pengunjung yang ditemukan positif pasti akan kita hubungi dan kita edukasi seperti bagaimana penata laksanaan COVID. Baik, kami dari Satuan Satgas COVID-19 sama TNI, Polri, Petugas Kesehatan, melakukan seperti sidang ataupun swab di tempat di 3 titik. Ini kami lakukan di seputaran jalan di Panjaitan. Untuk target sendiri berapa tempat? Kita bukan menargetkan, tapi kita menyiapkan lebih kurang 1.000 ya, besar ya. 1.000 alat untuk dilakukan swab. Oke, sampai kapan Pak rencana ini dilakukan, Pak? Belum tahu. Setelah ini kegiatan ini kami akan evaluasi. Selanjutnya kami akan menentukan langkah apa yang akan kami lakukan. Oke, Pak, dari kacamata petugas sendiri, yang paling banyak nongkrong di warung kopi ini dari kalangan apa sih, Pak? Pelajar, mahasiswa, pekerja? Ya, sama saja, dari unsur PNS juga ada, dari masyarakat pelajar juga ada, mahasiswa. Ya, mereka yang kurang hiburan mungkin pelariannya ke tempat-tempat seperti itu. Berarti tidak ada tebang pilih untuk target sendiri? Tidak ada, jadi semua kami lakukan sama, tidak ada pada unsur TNI kah, Polri kah, PNS kah, atau masyarakat, kita tidak ada. Semua kita lakukan sama. Oke, terakhir Pak, terkait himbauan gubernur yang sudah disampaikan ke pemilik-pemilik kafe dan warung kopi, ke depan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, Pak? Tentunya pemerintah daerah dalam hal ini Satgas COVID akan menindaklanjuti instruksi dari atas, termasuk pembatasan usaha. Tadi pun kami sudah sambil memberikan edukasi agar seperti yang Anda lihat, meja-meja kursi-kursi yang ada ini akan dikurangi paling tidak 50% dari jumlah yang tersedia. Oke, dan malam ini masih terus berlanjut, Pak ya? Iya. Oke, terima kasih, Pak. Dok, Kami dari pihak kepolisian sampai saat ini tetap mendukung kebijakan dari pihak pemerintah, terutama tim Satgas COVID-19 Kabupaten Ketapang. Apapun yang diperminta dari tim, kami siap membackup. Mulai waktu siang, walaupun malam, kami siap mendukung demi terciptanya penekanan COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Untuk malam ini, gabungan dari
Polri, TNI, Pol PP, BNPB, dan dibantu dengan Polsek Kota dengan kekuatan 163 personel. Dan dalam hal ini kami juga dalam prasarannya kami bagi 3 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sehingga satu kelompok terdiri dari unsur-unsur menyisir KP-KP yang ada di seputaran Jalan Panjaitan. Kedepannya kami seperti dilihat sekarang, kami telah mengadakan PCR langsung di tempat di lokasi. Sementara selama ini belum, kami hanya berimbauan, membagi masker dan lain-lain. Tapi sekarang ini kami tingkatkan kegiatan tersebut dan ke depan akan tetap berlanjut seperti ini. Swab massal ini dalam upaya pengendalian dan pencegahan virus COVID-19 di Kabupaten Ketapang dan penertiban masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Juga sebagai pengingat bagi pihak kafe agar membatasi jumlah pengunjung di kafenya. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang dapat memberikan kemudahan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha secara cepat, sederhana, serta konsisten, Martin Farhana akan membangun pusat pelayanan publik di era kepemimpinannya. Dengan ini kami nyatakan dibuka dan terbuka umum. Dalam penyampaian pidato Bupati dan Wakil Bupati Ketapang terpilih, hasil Pilkada serentak tahun 2020 di Aula Gedung DPRD Kabupaten Ketapang Senin pagi, Bupati Ketapang yang diwakili oleh Wakil Bupati Ketapang Farhan menyampaikan visi dan misi serta program kerja yang akan dilakukan di era kepemimpinannya. Salah satunya demi mewujudkan kepemimpinan yang handal, terpercaya dan berwibawa dalam pelayanan publik. Farhan mengatakan akan membangun pusat pelayanan publik di mana semua pelayanan publik dilakukan satu tempat. Di dalamnya terdapat instansi-instansi yang siap melayani keperluan publik seperti pembuatan SIM, KTP, surat nikah, dan lain-lain. Pertama, penyampaian pidato ini untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan juga menindaklanjuti ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri. Dan setiap bupati, wakil bupati, atau kepala daerah yang terpilih harus menyampaikan pidato pertamanya di hadapan sidang paripurna DPRD. Nah, untuk itulah kami hari ini sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Poin yang kedua, penyampaian ini adalah penyampaian secara umum yang kita sampaikan melalui sidang paripurna. Kita akan tindak lanjuti karena di dalam ketentuan yang berlaku juga, yaitu Undang-Undang 23 2014, setiap kepala daerah terpilih itu harus menyusun paling lama RPJMD 6 bulan ya. Jadi 6 bulan sejak terpilih dilantik itu harus sudah tersusun rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nah, untuk itu dari pidato umum ini kami akan breakdown dengan melakukan pertemuan-pertemuan, yaitu melalui kepala Bapeda dan organisasi perangkat daerah yang terkait untuk mempersiapkan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Ketapang tahun 2021 sampai dengan 5 tahun ke depan. Nah, di dalam RPJMD itulah nanti kita akan breakdown mulai dari kebijakan sampai kepada program dan kegiatan itu akan kita susun. Jadi apa yang sudah kami sampaikan terhadap pancakarya program dari kami yang terpilih itu akan kami breakdown, akan kami masukkan di dalam kelompok-kelompok ketika berbicara Ketapang Sehat. Artinya Ketapang Sehat itu akan kita masukkan semua kelompok yang mengarah kepada tujuan untuk sehat, masyarakat sehat. Jadi misal contoh, tidak hanya sebatas kepada bagaimana pelayanan kesehatan, tetapi ketika masyarakat berolahraga, menyediakan fasilitas olahraga, itu akhirnya adalah untuk Ketapang Sehat. Nah, demikian juga penertiban misalnya ada narkoba dan sebagainya itu yang dilakukan, dia akan dikelompokkan di dalam program yang namanya Ketapang Sehat. Kenapa? Kalau misalnya kondisi narkoba di kabupaten ini meningkat, pemakainya dan sebagainya, berarti kita akan menciptakan atau membiarkan
masyarakat Ketapang tidak sehat. Nah, jadi itu contoh-contoh kelompok untuk yang sehat. Nah, demikian juga dengan program Ketapang Cerdas. Nah, Ketapang Cerdas tidak hanya bagaimana kita menjalankan aktivitas proses belajar mengajar, tapi kita akan memberikan contoh setiap kecamatan itu ada sekolah yang unggul. Nah, jadi satu kecamatan, satu sekolah yang unggul, apakah di tingkat SD, tingkat SLTP. Karena itulah yang menjadi kewenangan kita. Kalau SLTA itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi, gubernur. Nah, jadi seperti itu akan kita breakdown. Yang akhir daripada itu adalah terbentuknya rencana pembangunan jangka menengah daerah. Saya pikir seperti itu. Ya, program unggulan kita adalah tetap meningkatkan kualitas infrastruktur daerah. Karena kondisi isu sampai dengan hari ini bahwa infrastruktur daerah itu masih belum maksimal. Nah, artinya unggulan kita itu adalah untuk meningkatkan perbaikan infrastruktur. Yang kedua, dalam konteks pelayanan publik, program unggulan kita adalah kami akan menciptakan mall pelayanan publik. Jadi mall pelayanan publik itu kita tempatkan di dalam satu tempat, silakan masyarakat mau mengurus SIM, mau mengurus pajak, mau membayar listrik, mau membayar air bersih, nikah pun ada di situ. Ya, jadi nanti KUA akan membuka galerinya di situ bagi masyarakat yang ingin nikahnya misalnya di KUA, kalau agama Islam gitu ya, ya sudah datang ke mall pelayanan publik, mereka bisa melaksanakan prosesi pernikahan dan prosesnya akan cepat. Nah, sehingga masyarakat tidak lagi ketika mau mengurus SIM harus ke Polres. Tidak, kita langsung di yang disebut dengan mall pelayanan publik. Nah, itu juga menjadi unggulan kami. Karena kami ingin ciptakan itu, ingin ada di kabupaten ini dalam rangka untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan memudahkan masyarakat Kabupaten Ketapang ketika berurusan dengan katakanlah beberapa unit kerja. Nah, kan kalau dulu misalnya mau ngurus SIM ke Polres, lalu kalau mau nikah pergi ke KUA, terus mau bayar listrik ke PLN, mau bayar air bersih PDAM. Nah, ini nanti kita tempatkan di satu tempat yang lokasinya kami berikan bocoran. Insya Allah nanti lapangan sepakat, bangunan yang sampai dengan hari ini belum termanfaatkan, kami pastikan itu menjadi lokasi mall pelayanan publik. Itu. Pembuatan pusat pelayanan publik ini demi memudahkan masyarakat untuk mengurus segala keperluan. Paulina Piling, M. Naufal, melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Rembuk Stunting Kabupaten Ketapang 2021 konvergensi gizi spesifik dan gizi sensitif dalam upaya percepatan penurunan kasus stunting. Dilaksanakan di Hotel Aston Kabupaten Ketapang Senin 22 Maret 2021. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah 5 tahun atau balita. Akibat kekurangan gizi, kronis dan infeksi berulang terutama pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Rembuk Stunting Kabupaten Ketapang 2021, konvergensi gizi spesifik dan gizi sensitif dalam upaya percepatan penurunan kasus stunting, berlangsung di Hotel Aston Kabupaten Ketapang Senin 22 Maret 2021. Dihadiri oleh Asisten 3 mewakili Bupati Ketapang, BKKBN, Bapeda, Dinas Kesehatan serta perangkat daerah lainnya. Dalam upaya pencegahan stunting, BKKBN melaksanakan perannya melalui program pembangunan keluarga dengan pendekatan intervensi gizi sensitif dengan cara pengasuhan 1000 HPK, yaitu selama masa kehamilan sampai dengan anak berusia 2 tahun. Kegiatan promosi dan KIE pengasuh 1000 HPK dilakukan melalui wadah Bina Keluarga Balita terhadap keluarga orang tua yang anaknya berusia 0 sampai 6 tahun. Jadi harapan kami dari BKKBN ini program stunting kan ini program nasional. Jadi stunting ini adalah kekurangan gizi kronis yang berlangsung sejak lama, sehingga tentunya stunting ini kalau tidak bisa ditangani dengan baik itu akan melahirkan anak-anak stunting dan tentunya melahirkan SDM yang tidak bermutu ke depan, sehingga kami dari perwakilan BKKBN punya tanggung jawab untuk bagaimana nanti program stunting ini bisa dijalankan demi meningkatkan SDM di Kabupaten Ketapang. Ini kita tidak bisa lakukan masyarakat ya, karena itu memang dari akses dan geografis yang cukup sulit, dan ini
dengan ketidakpahaman masyarakat, bukan salah masyarakat, tapi ini adalah tugas kita untuk bagaimana nanti program stunting ini, informasi tentang stunting ini bisa tersampaikan dengan baik ke masyarakat, sehingga rembuk stunting ini sangat penting untuk kita mencari solusi. Menjadi solusi ternyata di Kabupaten Ketapang masih terdapat stunting, dan masyarakat perlu tahu bahwa penanggulangan stunting itu penting, karena kalau bukan kita yang akan sampaikan ke masyarakat pedalaman, siapa lagi? Dan kalau masyarakat pedalaman tidak menikmati pelayanan tentang informasi tentang stunting, yang diserahkan ke masyarakat, tapi kita berarti karena masyarakat punya hak, mereka punya hak untuk mendapatkan pelayanan. Apakah pelayanan stunting, apakah kesehatan, atau pelayanan apa, mereka punya. Nanti kita akan memfasilitasi, kita akan berusaha, karena kita diwajibkan untuk melayani masyarakat sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke daerah-daerah terpencil. Dan inilah tugas, dan ini di rembuk stunting ini kita akan putuskan bersama panitia, ya Pak Ketua Panitia, untuk bagaimana nanti apa-apa yang harus kita lakukan untuk percepatan penurunan stunting ini. Dan ini sudah berjalan, bukan ini sudah berjalan sudah sejak dari tahun 2016 program stunting, dan tahun lalu ada program stunting juga BKKB bersama-sama, bukan hanya kesehatan ya, dengan mitra-mitra yang ada yang terlibat dalam program stunting sudah menjalankan program stunting di seluruh wilayah termasuk di Kabupaten Ketapang. Ya, untuk Kabupaten Ketapang sendiri Pak, tingkat ketinggian stuntingnya berapa persen Pak selama 2020 kemarin? Ini kalau saya data stunting untuk Ketapang boleh dikata rendah ya, di bawah nasional, walaupun target kita 2024 14%. Tapi dari data yang ada secara provinsi, kita Kalimantan Barat kan 22, persen. Sementara Ketapang sudah 15%, sehingga kita akan coba mengenjot dengan target 14% 2024 nanti untuk bisa tercapai dari 15 ke 14%. Nah, ini suatu kebanggaan saya kepada pemerintah Ketapang, Pak Bupati beserta jajaran, Dinas Kesehatan, OPDKB dan semua instansi terkait ternyata sudah berupaya sehingga Ketapang itu termasuk zona hijau ya, termasuk karena keterpaparannya itu lebih rendah dari kabupaten-kabupaten yang lain. Fenomena yang terjadi anak stunting di Indonesia sebenarnya tidak hanya dialami oleh keluarga yang miskin, akan tetapi juga dialami oleh keluarga yang tidak miskin. Berada di atas 40% tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi. Makanan yang dikonsumsi juga salah satu faktor penyebabnya. Memang kami setiap tahunnya kami melaksanakan rembuk stunting, karena stunting ini adalah masalah kompleks, jadi tidak bisa ditangani oleh sendiri. Jadi kita harus sama-sama berembuk, mulai dari desa, kecamatan, sampai kabupaten, sampai provinsi, kita semua bersama-sama dalam rangka konvergensi program. Jadi semua program mulai dari program gizi spesifik maupun gizi sensitif itu digabungkan bersama untuk menangani stunting di 30 desa kita itu, gitu, Mbak. Ya, saya sampaikan kepada masyarakat pedalaman. Sebenarnya masyarakat pedalaman itu bukannya kurang gizi gara-gara tidak ada uang. Kita cukup mewah, tetapi dalam rangka pemilihan menunya aja di anak-anak mereka yang salah. Biasa mereka sering memberikan gula-gula atau itu manisan-manisan yang seharusnya dikasihkan sebenarnya telur dan sebagainya. Itu yang menjadi masalah kita bersama di sini. Kemudian juga ada penyakit-penyakit tertentu seperti cacingan yang mereka tidak diobati. Nah, itu saya rasa sebenarnya masyarakat kita hanya perlu mengelola menu aja, bukan masalah tidak ada uangnya. Kita cukup banyak, artinya masyarakat kita tidak miskin-miskin amat. Tetapi yang menjadi masalah itu cara memilih menu untuk memberi kepada anaknya yang salah. Itu yang perlu kita ini bersama, dan itu juga perlu kita bersama-sama lah. Ada desa, ada ahli gizinya, ada pertaniannya untuk menyiapkan. Bisa juga karena tidak ada. Misalnya kita mau beli daging, dagingnya tidak ada, jadi kita siapkan apa gitu. Ikan dan sebagainya, itu sih yang penting kita. Iya betul, dikonsumsi anak-anak pertama juga kepada yang hamil. Nah, kan mulainya itu kan dari ibu hamil. Ibu hamil mulai lagi daripada anak remaja. Mulai dari anak remaja memang sudah disiapkan, misalnya pemberian FE atau zat besi untuk anak-anak yang setelah menstruasi. Nah, jadi sehingga pabrik yang disiapkan untuk melahirkan anak itu sudah siap, sehingga nanti dia melahirkan anak yang baik. Anak yang baik tentu tidak akan stunting. Itu kita bersama.
Intervensi spesifik dan sensitif telah banyak dilakukan, namun angka prevalensi stunting masih cukup tinggi. Hal ini dikarenakan belum adanya konvergensi program di sasaran penerima manfaat, yaitu rumah tangga dengan 1000 HPK. Dari Kabupaten Ketapang di Tauktari Mauludea, Muhammad Naufal mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Sejumlah aliansi mahasiswa, masyarakat Sambas, dan Forum Kemanusiaan Pontianak menggelar aksi damai di kantor Mapolda Kalimantan Barat dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Mereka meminta sisi kemanusiaan pemerintah agar Jumardi dibebaskan secara murni. Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada adik-adik dengan mendatangi kantor Polda Kalimantan Barat dan kantor Mahkamah Tinggi Kalimantan Barat, gabungan aliansi mahasiswa, masyarakat Sambas, dan Forum Kemanusiaan Pontianak menggelar aksi damai Kamis 18 Maret 2021. Mereka meminta sisi kemanusiaan pemerintah atas kasus hukum yang diterima Jumardi agar bisa dibebaskan secara murni. Karena ketidaktahuan Jumardi atas burung bayan yang ia jual secara online merupakan satwa dilindungi. Sebelumnya Jumardi, warga Tempauk, RT 1 RW 1 Desa Tempatan, Kecamatan Sabawi, Kabupaten Sambas ini ditahan oleh tim jajaran Polda Kalbar dan BKSDA Kalimantan Barat karena menjual burung bayan secara online. Artinya kita memohon kemanusiaan, kita melihat dari sisi kemanusiaan agar proses hukum yang diterima oleh Jumardi ini dapat dibebaskan secara murni karena ketidaktahuan Jumardi ini terhadap aturan undang-undang terhadap perlindungan satwa liar. Dan itu kita lakukan karena demi kemanusiaan. Tidak ada unsur lain, kita tidak mau bicara hukum, tidak mau bicara apapun. Kita hanya minta supaya Jumardi dibebaskan secara murni, itu saja. Tadi aspirasinya sudah disampaikan ke pihak Kejati dan bagaimana tanggapan? Dari pihak Kejati kami mengucapkan terima kasih, dia akan memproses ini dan dia akan meninjau kembali proses ini dan kita tetap akan kawal terus sampai putusan. Bahkan kita berharap Kejati menolak dan melakukan diskresi terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Kalbar dan BKSDA. Atas kasus ini, Jumardi saat ini masih ditahan pihak Polda Kalbar dan proses hukumnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Paulina Piling, M. Amarudin melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal edisi hari ini. Saya di Tauktari Mauludea beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.